cek nikmat anu jore mintu numak pirau bela mi pae mangerang simpun ritalasana sabagauku longku salan jameng lembari kalumpuana aku kana sarina kana ngiri kodong jameng ngiri patrisina lembairi salah sana oh karaeng ku malumpuan peremae kiboli teneku panyaleori panosipun ritalasaku rewasanu masa salalang naku sage amatikna cek nikmat anu jore mintu numak pirau bela mi pae mangerang simpun ritalasana sabagauku longku salan jameng lembari kalumpuana aku kana sarina kana ngiri kodong jameng ngiri patrisina lembairi salah sana oh karaeng ku malumpuan eremae kiboli teneku panyaleori panosipun ritalasaku keretekneku panyaleori panosipun ritalasaku Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah. Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini. Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api. Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat. Ibu takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu? Tenang anakku, tenang. Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu. Tenang nak, tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia, serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di program berbeda. Nah, kali ini kita berada di program acara obrolan komunitas. Nah, sahabat budaya, di program ini kami menghadirkan berbagai narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda, dan kali ini tentunya kita memiliki topik yang berbeda dan narasumber juga berbeda. Nah, kali ini kita akan terhubung dengan narasumber kita dan kita akan membahas sekaitan dengan bahasa daerah sebagai identitas budaya di tengah arus globalisasi. Tentunya narasumber kami dari pengurus HPBD Sulsel, yaitu Firman Syadema. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Siap, kakak host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ya, jelas, mantap. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, baik-baik kak. Alhamdulillah, baji-baji tawan. Jadi posisi sekarang ini berada di kampus atau di rumah aja nih, Kak Firmansyah? Sedang di rumah kak. Di rumah. Tapi kalau mau ketahui ini kesehariannya Kak Firmansyah ini sebagai apa ini? Pengajar kah, mahasiswa kah, atau apa nih? Ya, saya sebagai mahasiswa yang masih bergelut di dunia kampus. Luar biasa. Nah, S2 atau S3-nya? Masih ini bang, masih S1. S1. Oh ya, luar biasa, sudah menjadi pengurus HPBD ya. Oh, iya. Baik. Mudah-mudahan sudah menjadi pengurus dari HPBD Sulsel sendiri ya. Ya betul kak. Oke. Mudah harus terdepan. Oke, baik Firmansyah, kita akan bahas terkait dengan bahasa daerah sebagai identitas budaya di tengah arus globalisasi. Nah, bagaimana ini menurut Pak Firmansyah terkait dengan topik kali ini? Silakan. Iya, terima kasih kak. Selamat pagi. Pagi. Dan untuk kakak host dan untuk seluruh setia RRI Makassar. Jadi
kalau kita bicara soal bahasa itu tidak terlepas dari pembicaraan kita terhadap kebudayaan pada umumnya. Iya. Dalam beberapa pengkajian atau pembelajaran kebudayaan pada umumnya, bahasa ini dianggap sebagai satu sistem kebudayaan. Artinya sebagai satu sistem kebudayaan, bahasa punya peran penting atau kedudukan yang paling sublim dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu bahasa menjadi satu identitas. Makanya kita menafsirkan atau kita menyimpulkan bahasa ini sebagai sebuah identitas. Kenapa? Karena bahasa menjadi satu-satunya atau mungkin salah satunya dari sistem kebudayaan yang ketika itu dituturkan, kita bisa langsung menyimpulkan atau bisa menilai seseorang itu kesukuannya dari mana. Iya. Itu kehebatannya bahasa, karena dia bisa menjelaskan orang lain asal usulnya dari mana tanpa harus orang lain menyebutkan dia dari mana. Misalnya kalau saya menggunakan bahasa Makassar di daerah Jawa, orang Jawa sudah bisa menafsirkan bahwa saya ini orang Makassar. Paling tidak kesimpulan itu hadir sebagai bagian dari penampilan atau eksistensi bahasa itu sendiri. Jadi bahasa ini menjadi satu identitas budaya karena dalam keberlangsungan kebudayaan sedikit banyaknya itu menggunakan bahasa. Bahasa ini menjadi media untuk orang bisa mengakses kebudayaan lebih jauh, baik itu hal-hal yang sifatnya praktik ataupun hal-hal yang sifatnya teoritis. Nah, dalam perkembangan kekinian kita mesti memetakan bahwa bahasa daerah ini, terutama kita mencondongnya bahasa daerah ya, karena kalau bahasa pada umumnya kan orang sudah bisa itu tidak bisa dilepaskan. Tapi yang menjadi kekhawatiran besar kita ke depan adalah eksistensi bahasa daerah. Kenapa? Karena kita masuki satu era yang kemudian disebut dengan postmodern, yang kemudian disebut dengan era globalisasi. Nah, ciri dari era globalisasi ini sederhana saja, Kak, sebetulnya. Iya. Globalisasi ini menampilkan dirinya bukan berdasarkan pada kebudayaan yang ada, tapi berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang dihadirkan oleh masyarakat kekinian. Misalnya dalam konteks bahasa, di perkampungan, di kampung-kampung, itu masih sangat kental bahasa daerah, Kak. Misalnya di Makassar, atau kita ke daerah Bugis, tidak akan pernah bisa hilang atau tidak akan sampai hari ini belum hilang itu bahasa daerah. Orang masih menuturkan bahasa daerah, mulai dia dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu tidak bisa dilepaskan dari penuturan bahasa daerah. Itu kalau di dunia, kalau di perkampungan. Tapi dalam konteks arus globalisasi, bagaimana di dunia perkotaan misalnya? Apakah kemudian kedudukan bahasa daerah ini masih sama seperti kedudukan bahasa daerah di kampung-kampung? Menurut saya ada satu kecenderungan yang menunjukkan perbedaan, bahwa kemudian kecenderungan masyarakat kekinian di dunia perkotaan itu lebih dah menafsirkan bahasa itu bukan sebagai satu identitas kebudayaan, tapi justru menafsirkan bahasa itu sebagai tren-tren yang gaul misalnya. Atau kalau di perkampungan itu orang mau kalau bilang teaki pasti bilang, kalau mau bilang jangan pasti bilang teaki. Tapi kalau dunia perkotaan atau di kota-kota besar itu, misalnya di Makassar pada khususnya, lebih condong itu justru logat yang dimodifikasi. Misalnya kalau orang mau bertanya mau kemana, orang tidak bilang nak ke Maiki, tapi dia bilang kemana. Nah, sebetulnya kan itu bukan bahasa Makassar, itu logat yang dimodifikasi. Itu bahasa Indonesia dimodifikasi menggunakan logat Makassar. Aksennya. Nah, itulah yang kemudian hari ini ditafsirkan sebagai bahasa. Makanya kalau ada orang-orang Makassar yang kemudian melejit ke nasional misalnya,
artis-artis nasional itu menganggap bahwa bahasa Makassar itu yang seperti yang terjadi di perkotaan, bukan bahasa Makassar yang pada memang eksistensinya menunjukkan satu bahasa yang berbeda dengan yang lainnya. Karena bahasa Makassar ini, bahasa Makassar atau bahasa Bugis atau bahasa daerah lainnya itu memiliki perbedaan. Nah, kenyataan yang muncul di perkotaan itu menyamaratakan bahasa. Tantangan besar kita sekarang di dalam arus globalisasi, karena pada penjelasan di awal saya mengatakan bahwa globalisasi ini bekerja bukan berdasar pada kebudayaan yang ada, tapi bekerja berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat kekinian. Dalam konteks bahasa, itu tadi salah satu contoh kebiasaan-kebiasaan yang muncul terutama pada generasi muda. Ya, lebih seperti itu sebagai pengantar. Ya. Nah, kalau kita tadi melihat dari penjelasannya Kak Firmansyah sendiri, ini kan bahasa adanya modifikasi. Apakah ini modifikasi dia memiliki tujuan supaya orang memahami semua bahasa? Iya, ibaratnya bahasa universal, namun tetap ada logatnya. Apakah ini masih bisa dikatakan masih memegang identitas atau bagaimana ini, Pak Firmansyah? Iya, tapi menurut saya identitas itu ada, tapi menipis. Tidak murni. Kita tidak menyampaikan identitas itu dengan berdasar pada prinsip bahwa kita bangga punya bahasa. Yang mau ditonjolkan hanyalah logat saja, sementara inti bahasa itu tidak kita tonjolkan. Nah, itu yang terserap dalam pikiran masyarakat net hari ini, masyarakat perkotaan, atau misalnya generasi muda, milenial. Dan itu saya rasa satu fakta atau fenomena sosial yang kemudian kita temukan dalam keseharian kita. Kalau kita melihat apa saja tantangan utama yang dihadapi bahasa daerah dalam menghadapi globalisasi ini, apa sebenarnya yang utama dalam tantangan ini? Ya, tantangan yang paling besar sebetulnya adalah tren-tren yang berkembang. Mulai tren di media sosial, kemudian kecanggihan teknologi, itu kemudian menggerus atau mengurangi kesadaran kita tentang pentingnya mempertahankan satu kebudayaan. Ya kan, sederhana. Kalau kemudian kita ingin menganggap bahwa bahasa ini harus diproklamirkan sebagai satu kebudayaan, maka kita mesti punya kesadaran dulu. Kita mesti punya alam sadar, kita harus aktif bahwa sebagai masyarakat, kita ini bukan hanya sebagai makhluk sosial, tapi kita ini juga adalah makhluk penutur. Yang dalam kehidupan hari kita tidak bisa terlepas dari bahasa. Entahkah itu bahasa Indonesia atau bahasa berdasarkan kesukuan kita masing-masing. Nah, yang menjadi soal adalah karena kita tergiring pada satu kebiasaan yang kemudian kita anggap itu sesuatu yang sah-sah saja. Misalnya itu tadi. Kalau kita lihat di generasi muda hari ini, saya tidak menyimpulkan, tapi saya menduga sudah banyak generasi muda kemudian tidak punya kebanggaan terhadap bahasanya sendiri. Berarti hilang rasa kebanggaannya itu. Ya, apalagi kalau sudah tergerus oleh arus globalisasi dalam pergaulan misalnya kan. Bahkan mungkin bahasanya di mix pakai bahasa asing juga, namun tetap mempertahankan dialeknya. Itu lebih bagaimana itu menilainya? Kalau saya menganggap bahwa kita kembali pada moto bahwa penguasaan terhadap bahasa asing itu juga penting. Tetapi itu sebagai satu serapan ilmu pengetahuan. Tapi sekali lagi yang kita ingin tunjukkan bukan hanya pengetahuan kita terhadap bahasa orang, tapi juga pengetahuan kita dan apa sikap kita untuk mempertahankan bahasa kita sendiri. Karena arus globalisasi ini kan sangat pesat. Dia bisa melampaui kenyataan yang ada. Sangat. Itu kalau keterbukaan informasi. Berusaha
Ya, kalau kita tidak berusaha untuk mengkanter segala hal-hal yang sifatnya bisa menggerus nilai-nilai kebudayaan kita, saya menduganya ke depan sedikit demi sedikit bahasa daerah ini bisa saja mungkin akan punah. Di Indonesia kita punya 718 dan itu juga sudah ada yang beberapa yang dianggap punah karena itu tadi tantangan orang hari ini bukan berdasar pada kebudayaan yang ada, tapi berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang hadir dalam kehidupan sosial. Kalau Pak Amin Masa melihat sebenarnya siapa yang berperan besar supaya agar bahasa daerah kita ini tetap dipertahankan, tentunya identitas kita tetap terjaga. Sebenarnya siapa yang berperan besar ini? Kalau kita bicara soal peran, sebetulnya masing-masing di antara kita itu punya peran besar. Tetapi dalam untuk menyikapi arus globalisasi, maka yang paling berperan besar sebetulnya adalah pendidikan. Kita itu sangat penting. Kenapa? Karena generasi muda ke depan akan diperhadapkan dengan satu pilihan. Dia mau lanjut sekolah atau tidak. Nah, menurut saya pendidikan ini selain dia pendidikan dari keluarganya, ini juga harus dari pendidikan formal, mulai dari tingkatan sekolah dasar, SMP, SMA, sampai pada universitas. Karena hanya itu menjadi satu jalan yang besar untuk kita membiasakan generasi, membiasakan orang-orang ini dekat dengan bahasa. Ya, misalnya di sekolah dasar itu kalau tidak salah hari ini sudah ada kurikulum daerah, tetapi mungkin saja itu hanya sampai misalnya di kelas 4. Setelah kelas 6 itu sudah hilang. Menurut saya kurikulum bahasa itu harus diberlakukan di setiap tingkatan. Misalnya di SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus belajar bahasa daerah. Begitupun di SMP maupun di di universitas. Nah, di universitas ini tempat bertemunya orang banyak dari berbagai suku. Dan saya rasa dari berbagai daerah, berbagai suku, latar belakang ras dan lain sebagainya. Dan saya rasa dunia pendidikan ini terutama kampus harus menjadi epicentrum dikembangkannya bahasa, terutama bahasa daerah. Karena kita bertemu ini dari begitu banyak suku, begitu banyak keragaman kan. Nah, harusnya kampus memanfaatkan momentum itu. Nah, kalau di Unhas sendiri misalnya kita punya satu jurusan sastra daerah itu khusus mempelajari bahasa, khusus mempelajari aksara dan kebudayaan pada umumnya. Tetapi menurut saya tidak cukup kalau kemudian pelestarian bahasa ini hanya dibebankan pada mata pelajaran mata pelajaran atau satu jurusan yang berkaitan dengan itu. Menurut saya punya satu kebijakan yang dimana setiap saatnya itu bahasa daerah muncul. Ya, misalnya di kampus atau di sekolah buatlah kebijakan misalnya dalam hari ini semuanya harus menggunakan bahasa daerah misalnya. Saat berkomunikasi di lingkungan sekolah, maksudnya. Kenapa Kak? Maksudnya menggunakan bahasa daerah saat di lingkungan sekolah saling berkomunikasi pakai bahasa daerah, begitu? Ya, itu salah satu cara untuk mendekatkan generasi muda pada khususnya pada bahasa daerahnya. Kalau selain dari dunia pendidikan sendiri, apakah peran orang tua juga sangat penting dan atau mungkin lingkungan rumah tangga kita atau tetangga kita itu sangat penting juga kita tetap melestarikan bahasa daerah kita atau bagaimana? Oh iya Kak, itu sangat penting. Karena disitulah awalnya kita diajarkan bahasa. Disitulah awalnya sebagai satu kelompok keluarga. Disitulah diproklamirkan itu bahasa dan peran ini sangat penting. Nah, makanya saya bilang dari awal kalau kita berkaca pada kehidupan sosial di kampung-kampung, itu masih sangat kental bahasa daerah. Saya orang Makassar.
pernah kemudian waktu saya KKN di Bugis, di Wajo pada khususnya, itu bahasa daerahnya memang sangat kental. Ada orang ke kampung tetap disuguhi bahasa daerah. Nah, menurut saya ini menjadi satu fenomena sosial bahwa pembelajaran bahasa daerah, pembelajaran bahasa lokal di keluarga atau di lingkungan sosial kita itu sangat penting. Karena disitulah kemudian kita mengawali kedekatan kita dengan bahasa daerah kita, bahasa lokal kita. Yang menjadi soal kalau kemudian para orang tua ini justru membiasakan anak-anaknya misalnya berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, merupakan bahasa daerahnya. Betul. Ini menjadi fenomena sekarang, Pak Firmansyah, bahwa ini orang tua kebanyakan bahwa dia menganggap bangga kalau ketika anaknya itu mampu berbahasa Inggris, melupakan bahasa daerahnya. Itu mungkin dia pemikirannya kolot. Kalau anak kita mengajarkan bahasa daerah, maka bangga ketika bahasa Inggris dia mampu kuasai. Itu sebenarnya penilaiannya bagaimana itu, Pak Firmansyah? Saya rasa ini satu fenomena sosial yang berangkat dari satu kesimpulan bahwa orang sudah gengsi menggunakan bahasa lokalnya. Iya, betul. Hanya kebanggaan itu beralih pada bahasanya orang. Nah, ini ketimpangan sosial dalam kebudayaan terusnya dalam konteks bahasa. Karena sederhana saja, ngapain sih kita terlalu bangga sama bahasa orang sementara kita punya bahasa sendiri? Ya untung-untung kalau misalnya kita paham bahasa orang, tapi kita juga paham bahasa daerah kita. Tapi kalau misalnya kita pahami bahasa orang, tapi bahasa daerah kita tidak pahami, itu kan menjadi satu momok, menjadi satu ketimpangan yang sangat nyata. Dan itu ada faktanya, Kak. Saya punya beberapa teman, itu dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi dia tidak tahu bahasa lokalnya. Nah, ini dimulai dari peran orang tua, peran keluarga. Jadi menurut saya kegengsian itu bukan hanya pada persoalan harta tahta dan sebagainya, tapi ini juga persoalan bahasa sudah mulai merambat pada kegengsian. Ada orang yang gengsi menggunakan daerahnya di tengah-tengah pertemuan nasional misalnya. Ada justru orang yang bangga menggunakan bahasa daerahnya karena menganggap bahwa ini identitas saya. Ngapain mesti disembunyikan kan? Disembunyikan bagaimanapun itu akan bisa terlepas karena ini identitas kita. Jadi saya rasa itu satu fenomena sosial yang kemudian ini harus terus kita sosialisasikan bahwa bahasa daerah penting dimulai dari lingkungan keluarga. Kemudian ke sosial, keluar ke lingkungan pergaulan, bahkan sampai pada lingkungan pendidikan. Nah, Pak Firmansyah, kalau kita melihat ini fenomena sekarang, apakah ini bahasa daerah menjadi warisan budaya kita selain dari identitas? Ya, itu satu warisan, Kak. Karena bahasa ini dituturkan dari orang ke orang, dari generasi ke generasi, dari masa. Makanya dia menjadi satu warisan budaya yang harus tetap ada dan dilestarikan. Karena kalau dia tidak ada, kita menjadi satu kelompok manusia yang kehilangan arah mau bergaul seperti apa. Tapi saya sejauh ini masih yakin bahwa bahasa daerah ini, terutama kita di Sulawesi Selatan, misalnya di Makassar atau Bugis, menurut saya besar tantangannya untuk bisa punah, tapi kemudian masih banyak juga orang yang siap untuk mempertahankan itu. Berarti orang yang mempertahankan masih peduli terhadap identitas dan warisan budaya kita. Ya, betul, Kak. Makanya dari awal saya memetakan bahwa ada dua kecenderungan sosial di perkampungan dan di dunia perkotaan. Kalau di kampung-kampung, yakin dan percaya semuanya pasti menggunakan bahasa daerah. Tapi kalau di dunia kota ini yang menjadi soal. Sudah masuk, mungkin sudah masuk gengsi.
Ya, sudah masuk gengsi, apalagi kalau sudah bergaul di era milenial. Iya. Kalau kita pertanyakan lagi Pak Firmansyah, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang ketika bahasa daerah kita ini kita populerkan, perlestarikan, atau mungkin sebaliknya juga, bagaimana perilaku seseorang ketika bahasa daerah ini sudah mulai luntur? Ya, pertama bagi orang-orang yang paham atau menganggap bahasa daerah ini penting, kalau itu dilestarikan, saya rasa itu menjadi satu prestasi atau kebanggaan yang muncul dalam dunia sosial. Kenapa? Karena titik berangkatnya sederhana. Kita mencoba untuk menjelaskan identitas kebudayaan kita kepada orang banyak, apalagi kalau sampai mancanegara. Dan saya melihat atau beberapa fenomena fakta yang terjadi, orang-orang yang berasal dari mancanegara ini, misalnya dari Australia, itu bangga loh dengan bahasa daerah yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan ini. Ya kan, apalagi karena memang dalam sejarahnya ada orang-orang Makassar, orang-orang Bugis itu kemudian ada yang belayar sampai ke Australia, itu menuturkan bahasa daerahnya masing-masing. Dan sampai hari ini peneliti-peneliti tingkat internasional yang mencoba untuk mengkaji bahasa daerah. Nah, ini kan satu fakta fakta sosial bahwa orang lain saja begitu tertarik dengan bahasa kita. Loh, masa kita sebagai orang tidak bangga, menarik tidak menggunakan bahasa kita secara utuh. Bahwa dalam tarian. Bahkan bisa itu menjadi ancaman, bisa jadi dia klaim begitu ya. Bisa juga menjadi ancaman. Makanya supaya kemudian bahasa ini tidak teralihkan pada ancaman-ancaman seperti itu, ya kuncinya hanya satu: ayo kita proklamirkan bahasa Makassar kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena semakin kita proklamirkan, semakin kita menunjukkan bahwa eksistensi milik kita. Siap. Karena kalau kita tidak tuturkan, misalnya dalam kurun waktu yang sangat lama kita tidak menggunakan bahasa Makassar, bisa jadi ada suku-suku lain, ada kelompok-kelompok lain yang mungkin akan mengklaim, mungkin akan merasa lebih memiliki bahasa daerah kita daripada kita sendiri. Kalau kita ketahui lah, salah satu contoh suku Bugis itu di mana-mana ada, bahkan di Malaysia pun itu ada kampung Bugis. Bisa jadi dia klaim begitu kan? Ya, bisa jadi kan. Oke, siap. Pak Firmansyah, jangan kemana-mana, kita lewatkan dulu satu lagu, nanti kita akan kembali lagi. Masih ada yang kita perlu pertanyakan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Tetap masih bersama kami ya Pak Firmansyah. Kita lewatkan dulu satu lagu. Kita dengar dulu sahabat budaya, lagu dari Using Keru Pediku dari Leoni Engel.